Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi ahyal islama bi ulumil ulama wa ahyal ummata bi nahdatil ulama. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Pemirsa rahimakumullah, puji syukur alhamdulillah pada saat ini kita berjumpa kembali dalam suasana sehat dan ceria. Di bulan suci Ramadan ini memang kita harus selalu mencerminkan kebahagiaan dan keceriaan. Puasa bukan satu halangan seseorang untuk semakin lemah secara fisik maupun secara pikiran. Tetapi puasa harus menjadikan satu motivasi untuk menjadikan diri kita sebagai orang yang ahli ibadah, orang yang bersyukur, dan orang yang sabar. Pemirsa rahimakumullah, pada kesempatan kali ini saya akan memberikan materi di sesi yang sekian ini, yaitu saya beri tema, mari kita berhaji dan berumrah sebelum tidur. Pemirsa rahimakumullah, di dalam hadis Rasulullah dijelaskan, kata Rasulullah, naumus shaimi ibadah, tidurnya orang puasa itu bernilai ibadah. Dan hadis ini tentu juga menjadi satu penilaian yang kontroversi. Ada yang mengatakan hadis ini dhaif, tapi tidak sampai kepada hadis palsu. Tetapi yang ingin saya tekankan, mari kita ambil nilai positifnya dari hadis ini. Mari kita ambil nilai positifnya dari hadis yang sudah saya sampaikan, bahwa orang puasa itu adalah menahan segala hal yang membatalkan puasa, baik itu makan, minum, rokok, semua itu harus ditinggalkan. Dan lebih dari itu, orang yang melaksanakan ibadah puasa itu juga harus meninggalkan kemaksiatan-kemaksiatan, seperti mata harus ditinggalkan untuk meninggalkan penglihatan yang mengandung maksiat, lidah harus kita jaga dari perbuatan maksiat, dan lain sebagainya. Maka tatkala orang itu ketika puasa, di dalam dirinya niatan di dalam tidur itu agar terhindar dari perbuatan maksiat seperti menggunjing, ghibah, memfitnah, dan lain sebagainya, maka disitulah nilainya bahwa orang yang puasa dalam tidurnya itu adalah bernilai ibadah. Pemirsa rahimakumullah, di dalam Islam segala aktivitas manusia itu diatur sedemikian rupa agar bernilai ibadah, termasuk dalam tidur pun. Setiap orang mau tidur ada doanya, orang mau masuk kamar mandi ada doanya, orang masuk rumah ada doanya, orang mau keluar rumah ada doanya. Semua aktivitas orang Islam itu jika diniati dengan baik akan bernilai ibadah. Seperti tema yang saya sampaikan, ayo kita berhaji dan berumrah sebelum tidur. Rasulullah pada suatu hari mendatangi istrinya Sayyidah Aisyah. Ketika Sayyidah Aisyah mau tidur, Rasulullah menyampaikan, wahai Aisyah, coba sebelum engkau tidur lakukan 4 hal ini. Apa itu ya Rasulullah? Kata Rasulullah, sebelum kau tidur, coba kamu harus menghatamkan Al-Quran. Yang kedua, sebelum tidur, agar kamu memperoleh syafaat dari aku dan para nabi-nabi sebelum aku. Sebelum tidur, mari kita buat hati orang mukmin itu ridho kepada engkau, dan engkau ridho kepada orang mukmin dan mukminat. Lalu yang keempat, sebelum tidur,
ayo lakukan haji dan umroh. Tentu Sayyidah Aisyah agak kaget, bagaimana ya Rasulullah, kami sudah ngantuk, kami mau tidur sementara engkau harus melaksanakan haji, menghatamkan Al-Quran dan lain sebagainya. Rasulullah tersenyum. Begini Aisyah, ada beberapa amalan sebelum engkau tidur agar engkau bisa menghatamkan Al-Quran dan lain sebagainya. Yang pertama, sebelum tidur, bacalah surah Al-Ikhlas 3 kali. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Jika itu dibaca, kata Rasulullah, 3 kali sebelum tidur, maka itu nilainya sama dengan engkau menghatamkan Al-Quran. Pemirsa rahimakumullah, sungguh mudah dan sungguh gampang bagaimana untuk meraih keridhaan Allah. Maka mari sebelum kita tidur biasakan membaca surah Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad, sebanyak 3 kali. Maka kata Rasulullah, engkau sama dengan menghatamkan Al-Quran. Lalu yang kedua, kata Rasulullah, Aisyah, sebelum engkau tidur, mari bagaimana supaya kamu mendapatkan syafaatku dan syafaat para nabi sebelum aku. Bacalah sholawat. Kata Rasulullah, bacalah sholawat. Di mana redaksi sholawatnya ada yang berbunyi seperti ini. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim. Wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamina innaka hamidun majid. Maka kalau sholawat ini dibaca sebelum tidur, maka orang tersebut akan mendapatkan syafaatku, kata Rasulullah, dan syafaat para nabi sebelum aku. Hadirin pemirsa rahimakumullah. Lalu yang ketiga, kata Rasulullah, sebelum engkau tidur, maka supaya kamu mendapatkan ridho dari kaum muslimin, muslimat, dan engkau juga diridhoi, maka bacalah doa seperti ini. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullahaladzim li wali walidayya wali ashabi huquqi wajibati alayya wali masyaykhina wali ikhwanina wali jamil muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahza'i minhum wal amwat. Bacalah doa ini 3 kali, maka tidurmu akan mendapatkan ridho dari seluruh kaum muslim yang ada di dunia ini. Pemirsa rahimakumullah. Lalu yang keempat, kata Rasulullah, sebelum kamu tidur, agar kamu mempunyai nilai seperti nilainya haji dan umroh, bacalah subhanallahi wa bihamdihi wa la ilaha illallah wallahu akbar sebanyak 3 kali. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Bacalah tasbih ini sebanyak 3 kali sebelum melaksanakan atau engkau melakukan tidur. Maka kata Rasulullah, jika engkau membaca tasbih ini, maka kamu sama dengan melaksanakan haji dan umroh. Pemirsa rahimakumullah, begitulah Islam mengajarkan kepada kita semua agar tidur kita bernilai ibadah. Maka Rasulullah benar-benar berpesan kepada kita semua agar ketika kita mau tidur, biasakan untuk membaca apa yang sudah saya sampaikan di atas. Pemirsa rahimakumullah, di bulan suci Ramadan ini tentu momen yang pas untuk melatih diri kita agar membiasakan sebelum kita tidur membaca surat Al-Ikhlas 3 kali agar tidur kita bernilai ibadah, yaitu sama dengan menghatamkan Al-Quran. Lalu yang kedua, membaca sholawat kepada Nabi dan para Nabi agar tidur kita mendapatkan syafaat dari Nabi dan Nabi-Nabi sebelum Rasulullah SAW. Lalu yang ketiga, agar tidur kita menjadi dan hidup kita menjadi diridhoi
dan kita meridok sesama kaum muslimin, maka bacalah istighfar seperti yang sudah saya contohkan tadi. Lalu yang keempat, agar tidur kita itu adalah bernilai haji dan umroh, maka bacalah tasbih subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, dibaca 3 kali. Inilah yang dimaksud bahwa tidur kita akan bernilai ibadah, bahkan lebih dari itu. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bermanfaat, dan mudah-mudahan kita semuanya bisa menjalankan secara istiqomah. Amin, Allahumma amin. Akhiran wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.